warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Hakikat Ibadah. Perkenalkan, nama saya Julianti dengan NIM 230222064. Perkenalkan, nama saya Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Ibadah merupakan salah satu pencipta manusia, dan untuk merealisasikan tujuan tersebut, diutuslah para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wahyu yang diberikan kepada umat manusia. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, karena ketidaktahuan tentang pengertian atau jenis-jenis ibadah, sebagian mereka hanya fokus terhadap ibadah tertentu saja, misalnya salat, zakat, atau puasa. Padahal jenis-jenis ibadah sangatlah banyak selain yang disebutkan. Tujuan utama dari semua ibadah dan perintah Allah dalam agama Islam untuk memberatkan dan menyusahkan manusia. Meskipun hal itu mungkin terjadi pada sebagian dari ibadah dan perintah tersebut sebagai akibat karena adanya sebab-sebab yang menuntut kemestian terjadinya hal tersebut, dan ini merupakan konsekuensi kehidupan dunia. Semua perintah Allah, haknya ibadah yang diwajibkan kepada hamba-hambanya, serta semua hukum yang disyariatkan merupakan qurratul uyun, serta kesenangan dan kenikmatan bagi hati. Dan dengan itulah hati akan terobati kebahagiaan, kesenangan, dan kesempurnaan di dunia dan di akhirat. Rumusan masalah: yang pertama, bagaimana konsep dari hakikat ibadah. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan ibadah mahdah dan ibadah gairu mahdah. Yang ketiga, bagaimana fungsi dari ibadah. Yang keempat, apa hikmah ibadah bagi kehidupan manusia. Dan yang kelima, bagaimana makna spiritual ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan: yang pertama, untuk mengetahui konsep dari hakikat ibadah. Yang kedua, untuk mengetahui yang dimaksud dengan ibadah mahdah dan ibadah gairu mahdah. Yang ketiga, untuk mengetahui fungsi dari ibadah. Dan yang keempat, untuk mengetahui hikmah ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, untuk mengetahui makna spiritual ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Bab 2. Pembahasan konsep ibadah. Pertama, pengertian ibadah. Ibadah secara bahasa atau etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syara terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi ibadah terbagi menjadi 4. Yang pertama, ibadah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut segala yang dicinta dan diridai oleh Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun batin. Yang kedua, konsep ibadah dalam Islam adalah pengabdian, penghambaan, dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah mencakup seluruh ucapan dan perbuatan yang dicinta dan diridai Allah, baik yang zahir maupun yang batin. Yang ketiga, ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Ibadah meliputi seluruh aspek kehidupan dan merupakan pusat ajaran agama. Dan yang keempat, hakikat dari ibadah kepada Allah adalah merendahkan diri kepada Allah disertai rasa cinta kepadanya, dan biasa yang kita sebut merendahkan diri kepada Allah ketika kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Macam-macam ibadah dalam Islam. Yang pertama, ibadah dilihat dari segi jenisnya terbagi menjadi 2, yaitu tabudi dan takulli. Tabudi adalah ibadah yang tidak ada alasannya kenapa dilakukan, seperti salat maghrib dikerjakan dengan 3 rakaat karena hal itu sudah ketetapan dari Allah bahwa salat maghrib dilaksanakan 3 rakaat. Takulli adalah ibadah yang ada sebab dan alasannya, seperti membersihkan anggota badan dari najis, karena jika terdapat najis pada anggota badan seseorang maka ia harus membersihkannya terlebih dahulu jika hendak menjalankan salat. Yang kedua, ibadah juga dapat dibedakan menjadi mahdah dan gairu mahdah. Yang pertama, mahdah adalah ibadah yang murni hanya menyangkut urusan Allah seperti salat, puasa, zakat, haji, dan semacamnya. Gairu mahdah adalah ibadah yang menyangkut urusan selain Allah seperti bekerja, belajar, berdagang, berpolitik, dan semacamnya. Ibadah juga dapat dikategorikan menjadi fardu, wajib, sunnah, makruh, atau haram, tergantung pada tingkat kewajiban atau larangan yang ditetapkan oleh syariat. Tujuan dan manfaat ibadah dalam Islam. Tujuan utama ibadah dalam Islam adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surah Az-Zariyat ayat 56, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Selain itu, ibadah juga bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
pada Quran Surah Ghafir ayat 60, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Manfaat ibadah dalam Islam adalah untuk membersihkan jiwa dari dosa-dosa dan penyakit-penyakit hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan ibadah juga dapat memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. 22. Ibadah mahdah dan ibadah gairu mahdah. Ibadah terbagi atas dua jenis, yaitu ibadah mahdah dan gairu mahdah. M. Ali Zainal Abidin dalam uraian perbedaan ibadah mahdah dan gairu mahdah menjelaskan definisi dua jenis ibadah tersebut. Pertama, dalam bahasa Arab, mahdah artinya murni dan tidak tercampur dengan apapun. Selanjutnya, pengertian ibadah mahdah adalah segala bentuk amalan yang pelaksanaannya, syarat, rukun, dan tata caranya sudah ditetapkan oleh nas Al-Quran atau hadis seperti salat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Ibadah mahdah dikerjakan karena ada wahyu berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikannya. Kedua, ibadah gairu mahdah adalah kebalikannya. Gairu mahdah artinya yang tidak murni atau sudah tercampur dengan hal lain. Contoh ibadah mahdah ialah ibadah yang jelas pelaksanaannya dan sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Contoh ibadah mahdah yang dimaksud seperti 1. Salat 5 waktu. Salat wajib 5 waktu yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran adalah subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. 2. Puasa di bulan Ramadan. Puasa yang wajib dilakukan umat muslim selama bulan Ramadan. 3. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap umat muslim, baik lelaki maupun pada bulan Ramadan pada Idul Fitri. 4. Ibadah haji bagi yang mampu. Selain syahadat, salat, puasa, dan zakat, haji adalah salah satu kewajiban umat Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97. Untuk melaksanakannya, umat Islam harus memenuhi syarat-syarat seperti beragama Islam, berakal sehat, usia dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta mampu secara fisik, mental, dan materi. Contoh ibadah gairu mahdah sementara untuk contoh ibadah gairu mahdah tidak diatur secara spesifik pelaksanaannya, namun bisa menjadi ibadah karena ada niat ikhlas dari muslim bersangkutan. Sebagai misal, tidur adalah perbuatan mubah yang dilakukan manusia, tidak memperoleh dosa atau tidak mendatangkan pahala. Akan tetapi, apabila seorang muslim tidur siang dengan maksud agar bersemangat untuk bangun demi mendirikan salat tahajud di malam harinya, tidur yang pada mulanya perkara mubah menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ibadah gairu mahdah bisa dinalar bahwa hal itu akan mendatangkan pahala serta bernilai bagi diri sendiri atau lingkungan sekitar. 2.3. Fungsi ibadah. Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid, ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Pelaksanaan ibadah harus melibatkan hati, lisan, dan anggota badan. Adapun fungsi ibadah bagi kehidupan diantaranya adalah A. Jalan menuju takwa. Bertakwa berarti berusaha untuk menunjukkan penghambaan kepada Allah dengan ibadah kepadanya. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. B. Menetramkan hati. Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah sehingga seseorang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia pun akan selalu mengingatnya. Ketika seseorang senantiasa mengingat Allah, maka hatinya pun akan merasa selalu tenang dan tentram, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. C. Bekal kebahagiaan hidup di akhirat. Kehidupan dunia ini hanyalah sementara, yang berfungsi sebagai jalan menuju kehidupan yang abadi dan lebih baik, yaitu kehidupan akhirat. Segala apa yang diperbuat manusia di dunia akan berdampak pada kondisi kehidupannya di akhirat, termasuk kegiatan ibadahnya, terutama ibadah salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa salat merupakan ibadah yang pertama kali dihisab dan akan menjadi ukuran terhadap baik dan buruknya amal seseorang. D. Wujud syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Perciptaan manusia dengan segala yang melingkupinya, termasuk alam semesta, merupakan karunia Allah yang harus disyukuri. Ungkapan rasa syukur ini tidak hanya sebatas lisan, tetapi harus meliputi kesadaran hati dan perwujudan dalam kehidupan melalui semangat beribadah. Dari Aisyah, apabila Rasulullah SAW salat, maka beliau berdiri hingga kaki beliau bengkak. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini padahal Allah telah mengampuni dosa engkau yang telah berlalu dan yang di kemudian?" Beliau bersabda, "Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Muslim. Yang pertama, tidak syirik. Seorang hamba yang sudah berketetapan hati untuk senantiasa beribadah menyembah kepadanya, maka ia harus meninggalkan segala bentuk syirik. Ia telah mengetahui segala sifat-sifat yang dimilikinya adalah lebih besar dari segala yang ada, sehingga tidak ada wujud lain yang dapat menunggulinya. Yang kedua, memiliki ketakwaan. Ketakwaan yang dilandasi cinta timbul karena ibadah yang dilakukan manusia setelah merasakan kemurahan dan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah manusia melihat kemurahan dan keindahannya, muncullah dorongan untuk beribadah kepadanya. Sedangkan ketakwaan yang dilandasi rasa takut timbul karena manusia menjalankan ibadah dianggap sebagai suatu kewajiban, bukan sebagai kebutuhan. Ketika manusia menjalankan ibadah sebagai suatu kewajiban, ada kalanya muncul ketidakikhlasan, terpaksa dan ketakutan akan balasan dari pelanggaran karena tidak menjalankan kewajibannya. Yang ketiga, jihad di jalan Allah, berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Yang keempat, terhindar dari kemaksiatan. Ibadah memiliki daya pensucian yang kuat sehingga dapat menjadi tameng dari pengaruh kemaksiatan. Tetapi keadaan ini hanya bisa dikuasai jika ibadah yang dilakukan berkualitas. Ibadah ibarat sebuah baju yang harus selalu dipakai dimanapun manusia berada. Yang kelima, berjiwa sosial. Ibadah menjadikan seorang hamba menjadi lebih peka dengan keadaan lingkungan di sekitarnya, karena dia mendapat pengalaman langsung dari ibadah orang lain. Yang keenam, tidak kikir. Harta yang dimiliki manusia pada dasarnya bukan miliknya tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seharusnya diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Tetapi karena kecintaan manusia yang begitu besar terhadap keduniawian menjadikan dia lupa dan kikir akan hartanya. Berbeda dengan hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dawan menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyadari bahwa miliknya adalah bukan haknya, tetapi ia hanya memanfaatkan untuk keperluan semata-mata sebagai bekal di akhirat yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan harta untuk keperluan umat. Yang kelima, makna spiritual ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah memiliki dimensi keakhiratan sekaligus keduniawian. Ibadah dalam ajaran Islam tidak hanya dimaksudkan dalam kerangka hubungan dengan Allah semata, tetapi juga mengandung dimensi sosial yang tinggi bagi para pemeluknya. Semua bentuk ibadah memiliki makna sosial masing-masing. Yang pertama yaitu sholat. Bagaimana aspek sosial dari ibadah sholat? Rasanya bahwa ritual sholat hanya bersifat vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita mengkajinya melalui Al-Quran. Dalam sebuah ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku." Al-Baqarah ayat 43. Ayat itu menyeratkan bahwa salat dan ibadah sosial atau zakat merupakan satu paket ibadah yang harus dilakukan secara bersamaan, karena salat merupakan wakil dari jalur hubungan dengan Allah, sedangkan zakat adalah wakil dari jalan hubungan dengan sesama manusia. Yang kedua, zakat. Dengan didistribusikannya zakat kepada mereka yang berhak menerimanya, maka jelas bahwa zakat bukan hanya bagian ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi zakat juga memiliki dampak sosial yang cukup tinggi, yaitu bermuara pada kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Zakat adalah salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam Islam, di mana jaminan sosial ini tidak dikenal di barat kecuali dalam ruang lingkup yang sempit,
yaitu jaminan pekerjaan dengan menolong kelompok orang yang lemah dan fakir. Islam memperkenalkan aturan ini dalam ruang lingkup yang lebih dalam dan lebih luas yang mencakup segi kehidupan material dan spiritual serta jaminan akhlak, pendidikan, politik, pertahanan, pidana, ekonomi, kemanusiaan, kebudayaan, dan yang terakhir adalah jaminan sosial. Yang ketiga, puasa. Sungguh sangat disayangkan saat umat Islam sudah melaksanakan puasa setiap tahun, tetapi cerminan dari hasil puasa itu terasa masih jauh panggang dari api. Puasa yang sudah dilaksanakan bertahun-tahun itu belum juga membekas dalam diri. Itu sebabnya pasti ada yang salah dalam berpuasa. Niat menjadi kunci utama dalam melaksanakan amal ibadah. Itu sebabnya yang perlu evaluasi adalah kebenaran dan ketulusan atas niatan puasa. Hasil dari puasa belum tercermin dalam kehidupan yang penuh kasih sayang dan tolong-menolong sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam. Sebaliknya, masih banyak melihat pertengkaran antara umat, terutama sesama muslim di negeri ini. Ironisnya, hanya karena berbeda pandangan, berbeda pilihan partai, berbeda pilihan calon presiden sampai memutus persaudaraan. Lebih ironis lagi, kita sangat mudah mengkafirkan saudara-saudara muslim. Yang keempat, haji. Ibadah haji merupakan usaha untuk mewujudkan persaudaraan yang sungguh-sungguh sesama kaum muslimin. Tidak pernah terjadi dalam agama manapun dalam satu waktu satu umat berkumpul untuk mengerjakan satu ibadah selain agama Islam dalam urusan haji. Hampir 4 juta manusia berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan ibadah. Kebersamaan itulah harus dipupuk untuk menumbuhkan rasa persaudaraan sesama muslim. Haji adalah momen penting untuk pertemuan akbar bagi kaum muslimin untuk membicarakan nasib dan keadaannya di berbagai belahan dunia. Dampak pelaksanaannya ketika berada di pesawat, di pemondokan, di masjid dan tempat-tempat lainnya dalam ibadah haji akan timbul rasa kebersamaan dengan sesama jemaah. Kebersamaan dalam persaudaraan itu dapat dirasakan di mana saja, seperti ketika ngantri di kamar mandi, makan makanan catering bersama, tawaf atau lempar jumrah bersama, dan lain sebagainya. Tidak jarang setelah pulang haji terbentuk keakraban dengan sesama jemaah di mana sebelumnya belum pernah terjadi. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Ibadah merupakan salah satu penciptaan manusia, dan untuk merealisasikan tujuan tersebut diutuslah para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wahyu yang diberikan kepada umat manusia. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah terdiri dari ibadah khusus atau ibadah mahdah dan ibadah umum atau gairu mahdah. Hikmah ibadah diantaranya adalah tidak syirik, memiliki ketakwaan, jihad di jalan Allah, terhindar dari kemaksiatan, berjiwa sosial, dan tidak kikir. Semua ibadah dalam Islam berkaitan erat dengan hubungan sosial atau hubungan dengan sesama manusia. Manusia di dalam Islam. Ibadah sosial lebih dikenal dengan istilah muamalah atau hubungan antara seorang muslim dengan lingkungan sekitarnya. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.